Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 18 Desember 2022. Inspirasi Sabda hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga merupakan dambaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri. Apalagi jika sudah lama berkeluarga namun tak kunjung dikaruniai keturunan. Ketika suami mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung, betapa luar biasa bahagia yang ia alami. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada suami yang tidak menginginkan keturunan sekalipun telah mengikat hubungan sebagai suami istri. Ada yang beralasan tidak ingin direpotkan, ingin bebas tanpa ada tanggungan anak, bisa pergi rekreasi ke sana kemari tanpa harus dibebani oleh tanggung jawab sebagai orang tua. Ada juga kasus bahwa sang suami menolak kehamilan istrinya karena merasa bahwa selama ini mereka tidak pernah berhubungan layaknya suami istri. Si suami curiga bahwa istrinya hamil karena selingkuh. Situasi yang lain juga dialami oleh beberapa keluarga, bahwa ada anak yang merasa malu menolak mamanya hamil lagi di saat usia anak-anaknya berusia remaja dan beranjak dewasa. Kelahiran yang mestinya dimaknai sebagai kehidupan baru ternyata dipandang sebagai pengganggu, bahkan dilihat sebagai aib bagi sebuah hubungan dalam keluarga. Hal ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa telah terjadi krisis hubungan dalam keluarga tersebut. Jika dengan anggota keluarga sendiri pun kita tidak mampu menjalin relasi yang hangat, lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah Sang Pemberi kehidupan baru itu? Dalam Injil hari ini dihadirkan bagi kita sosok Yusuf yang dikenal sebagai pemilik hati yang tulus. Sekalipun status hubungan dengan Bunda Maria yang masih dalam tahap bertunangan, Yusuf sudah dihadapkan dengan tantangan yang berat. Dikabarkan oleh malaikat bahwa kehamilan Bunda Maria bukanlah hasil dari hubungan mereka, melainkan dikandung dari Roh Kudus. Bila mengikuti keinginan manusiawi, Yusuf bisa saja meninggalkan Maria dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan itu. Namun karena ketulusan hatinya serta hubungannya dengan Tuhanlah membuat ia mampu menerima peristiwa itu. Ia tidak mencemarkan nama baik tunangannya, tetapi justru menemani hingga anak itu lahir
serta bersama-sama memberikan pendidikan yang baik dan benar bagi Yesus. Inilah yang dinamakan kasih yang sejati. Ada begitu banyak bentuk problema yang bisa terjadi dalam keluarga, yang akan membuat hubungan rumah tangga menjadi renggang jika relasi tidak terpelihara dengan baik. Sekalipun dalam keluarga ada masalah, orang tersebut akan dapat mengalami kasih sejati terhadap pasangannya jika ia senantiasa memiliki relasi yang baik dan mendalam dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesuslah sumber kasih yang sejati. Melalui Dialah kita akan memperoleh kasih. Maka marilah dalam masa penantian ini kita buka hati akan kehadiran Tuhan, sehingga hati kita senantiasa dikuasai oleh kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.